Hai, minasang, konnichiwa, ya. Minasang, o genki desu ka? Semoga minasang dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dalam lindungan Tuhan selalu. Amin, ya robbal alamin. Ya, minasang selamat datang kembali, selamat bergabung kembali di channel kami, Yume Senta, yang membahas seputar bahasa Jepang. Nah, berbeda dari video-video sebelumnya, yang mana itu kita membahas tentang ujian-ujian. Di video kali ini kita akan membahas salah satu huruf yang sangat-sangat penting untuk minasang pelajari dan juga kuasai ketika minasang sedang belajar bahasa Jepang. Huruf ini dikenal dengan huruf hiragana. Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing ya sama huruf hiragana. Huruf hiragana ini kenapa penting? Karena digunakan baik dalam proses pembelajaran bahasa Jepang, bahkan sampai nanti ketika minasang itu ada di Jepang ya. Gitu. Huruf hiragana ini akan minasang jumpai dan akan minasang gunakan di kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu penting untuk minasang semua, khususnya bagi pelajar yang pemula dalam belajar bahasa Jepang untuk mempelajari dan menguasai huruf ini. Nah, untuk video kali ini sendiri, ini ada 5 poin pembahasan, dimulai dari sejarah singkat hiragana sampai ke tips menghafal hiragana. Karena ini penting, jadi tolong minasang perhatikan sampai akhir video ya. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja dengan poin yang pertama, yakni sejarah singkat hiragana. Nah, huruf hiragana yang kita tahu ini, jadi berdasarkan sumber yang kami dapat, sebelum abad ke-8, bahasa Jepang itu nggak punya yang namanya sistem tulisan sendiri. Untuk menulis, mereka itu meminjam huruf dari Cina, yakni kanji atau hanzi, ya. Nah, untuk menulis bahasa Jepang sehari-hari, para penulis zaman itu mulai menyederhanakan bentuk kanji sehingga kanji ini lebih mudah dan juga cepat ditulis. Kenapa demikian? Karena memang menulis kanji ini bisa dibilang sulit ya teman-teman. Kanji ini banyak sekali goresannya dan juga nggak bisa asal ngegores. Jadi ada urutan-urutannya seperti itu. Nah, contoh kanji seperti ini ya teman-teman. Ini kanji dari kanji. Seperti ini. Lalu sekitar abad ke-9 atau dalam periode Heian, ini muncul bentuk huruf melengkung dari kanji yang disebut dengan hiragana. Awalnya, hiragana ini bukan disebut hiragana, tapi onnade atau tulisan wanita. Mengapa demikian? Karena pada saat itu, hiragana ini banyak digunakan oleh wanita bangsawan untuk menulis sastra, puisi, dan juga surat. Lalu prianya gimana? Nah, kalau prianya pada saat itu lebih sering menulis dengan kanji. Nah, salah satu karya terkenal yang ditulis dengan hiragana ini judulnya adalah Genji Monogatari, ya, yang ditulis oleh Murasaki Shikibu. Nah, sekarang hiragana ini dipakai oleh semua orang, jadi bukan hanya wanita saja, tapi pria juga menggunakan huruf hiragana. Lalu hiragana juga menjadi bagian wajib dari sistem tulisan Jepang modern, bersama katakana dan juga kanji. Seperti itu untuk sejarah singkatnya. Lanjut ke poin yang kedua, yakni fungsi dan pentingnya belajar hiragana. Seperti yang sudah eh, saya bilang tadi, kalau misalkan hiragana ini mengapa penting? Karena hiragana ini akan minasang gunakan di dalam proses pembelajaran bahasa Jepang bahkan sampai nanti di kehidupan sehari-hari. Untuk lebih lengkapnya, fungsi dan pentingnya belajar hiragana yang pertama adalah hiragana ini menjadi fondasi membaca bahasa Jepang. Nah, semua buku teks bahasa Jepang pemula, buku-buku pelajaran itu akan memakai huruf hiragana. Anak-anak di Jepang nih, ketika mereka belajar bahasa Jepang, mereka juga memulai sekolahnya itu dengan belajar hiragana sebelum mereka belajar katakana dan juga kanji. Nah, kalau misalkan di kita kan di Indonesia ini pakainya ketika kita sekolah itu pasti dimulai dengan huruf alfabet. Nah, kalau di Jepang itu dimulainya dari hiragana. Itu. Yang kedua,
hiragana ini digunakan untuk kata asli Jepang. Misalnya, ini ada tabemasu atau tabemas yang artinya makan. Ini ada no mimasu, no mimas artinya minum. Dan juga ada sakura atau bunga sakura. Nah, ketiga kata ini itu kata-kata yang asli Jepang, ya. Jadi kalau misalkan kata asli Jepang nulisnya itu pakai hiragana. Nah, ini tuh huruf hiragana ya, teman-teman. Ta, be, masu, terus nomimas, sakura dan lain-lain. Nah, ingat ya. Jadi hiragana ini digunakannya untuk kata asli Jepang. Kalau misalkan kata yang bukan Jepang, misalkan contohnya kayak itu nih. Misalkan Uniqlo ya, Uniqlo. Teman-teman mungkin familiar sama brand fashion satu ini, Uniqlo. Nah, kalau Uniqlo itu bukan kata asli Jepang. Oleh karena itu, tidak ditulis menggunakan huruf hiragana. Nanti kita bahas di video selanjutnya. Sekarang kita akan fokus dulu ke belajar dari huruf hiragana. Nah, fungsi yang ketiga ini ada hiragana ini digunakan untuk menulis partikel. Partikel itu apa sih? Jadi partikel itu seperti apa ya? Seperti lem gitu. Lem dalam kalimat bahasa Jepang. Nah, contohnya kayak ini wa ya. Dibacanya wa, ada wo, dibacanya o, ni, de, dan lain-lain. Ini selalu ditulis dengan hiragana. Contohnya itu kalau misalkan partikel digunakannya ketika misalkan gini. Saya makan nasi. Watashi wa gohang wo tabemasu. Nah, si wa sama si wo-nya ini tuh merupakan partikel seperti itu. Nanti kita akan jelaskan di video selanjutnya. Nah, fungsi dan pentingnya belajar hiragana yang keempat ini untuk furigana. Furigana ini maksudnya adalah digunakan untuk menulis pengucapan kanji di atas atau bawah teks. Nah, ini penting untuk pemula yang nggak bisa baca kanji. Nah, contohnya furigana tuh kayak gini, minasang. Ini itu kanji, ya teman-teman. Kayak misalkan ini Nihong kanji, terus ini. Nah, ini kanji seito, di atasnya tuh ada hiragana, ya. Seito, ini tuh cara bacanya. Nah, si cara bacanya ini ditulis menggunakan hiragana. Nah, inilah furigana yang dimaksud seperti itu. Terus ini ada kanji senkyo, ya. Ini cara bacanya atau furigananya dibacanya itu senkyo. Nah, si senkyo-nya ditulisnya pakai hiragana seperti itu. Wakarimashita kah? Apakah mengerti? Semoga mengerti ya. Lanjut, fungsi yang kelima, ini hiragana itu sebagai akhiran kata kerja dan kata sifat. Jadi, perubahan bentuk kata kerja atau sifat atau konjugasi ini menggunakan hiragana. Terus yang keenam fungsinya membantu membaca kanji sulit. Nah, kayak yang tadi ya, yang teks ini kan kanji-kanjinya sulit-sulit ya. Nah, jadi banyak teks menambahkan hiragana untuk kanji langka agar pembaca paham cara membacanya. Jadi kalau misalkan ini nggak ada furigananya, kan kita nggak tahu misalkan ini tuh kanji apa sih. Tapi karena ditambahkan cara bacanya, yakni furigana, di atasnya ini tuh jadi lebih gampang gitu teks ini tuh dibacanya. Jadi meskipun ada kanji, tapi ada furigananya yang ditulis dengan hiragana. Jadi kanji ini tuh ternyata dibacanya adalah seito seperti itu. Nah, lanjut ke yang poin ketiga, yakni jumlah dan susunan huruf hiragana. Untuk jumlah dan susunan huruf hiragana ini huruf dasarnya ada 46 huruf. Susunan standarnya disebut dengan gojuon, artinya 50 bunyi. Meski jumlah hurufnya itu ada 46. Huruf hiragana juga dibagi dalam beberapa baris, ya. Ada baris vokal A, I, U, E, O, dan juga konsonan ditambah vokal ka, ki, ku, ke, ko, dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan tabel berikut. Nah, jadi ini tuh totalnya ada 46 ya, kurang lebih. Ada baris vokal A, I, U, E, O, sama ini yang konsonan plus vokal. Ada grup K, S, T, N, H, M, Y, R, W, dan juga N. Nah, bedanya N yang ini sama yang N ini adalah kalau N ini tuh uh, nani nu neno ya. Jadi konsonan plus vokal. Kalau ini dia N doang. N mati gitu. Vokalnya tidak ada. No, cukup. Nah,
Huruf hiragana sendiri ini cara menulisnya sebagai berikut ya, teman-teman. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan huruf vokal. Jadi A ini cara menulisnya dia itu tiga goresan. Goresan pertama, kalau minasang sekarang ada kertas dan juga ada pulpen atau buku, silakan dipraktekkan. Ini pertama teman-teman tarik garis dari kiri ke kanan ya, yang merah ini satu, lalu minasang tarik dari atas ke bawah yang orange ini, lalu dibuatlah lengkungan seperti yang kuning ini. Nah, ini tuh dibacanya A ya. Ini tuh huruf hiragana A. Cara membuatnya, cara menulisnya ini tiga goresan. Jadi jangan salah, jangan yang orange dulu, tapi yang merah dulu. Dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, di tengah, lalu yang terakhir buat lengkungan pakai yang seperti yang warna kuning, seperti itu. Ini huruf A. Lalu yang kedua ada huruf hiragana I, ya, dibacanya I. Kalau I ini ada dua goresan. Pertama ini yang merah, yang kedua ini yang orange. Ini dibacanya I. Yang ketiga ada U. Ini huruf hiragana U juga ada dua goresan. Cara menulisnya dari yang merah dulu di atas, lalu yang orange, goresan keduanya. Ini dibaca U. Lalu ada E, ya. Kalau E juga sama dua goresan, dimulai dari atas yang merah, lalu yang orange, ya. Ini huruf hiragana dibacanya E. Lalu ada O. O sama dengan A. Bedanya, ada yang tahu? Ya, bedanya adalah kalau misalkan huruf hiragana, anu, huruf hiragana yang A itu dia tidak ada ininya, ya, yang kuning ini di pinggirnya. Sedangkan huruf hiragana O ini ada. Terus juga lengkungannya sebenarnya tuh agak mirip ya, nggak sama, jadi agak mirip aja. Ini juga sama, tapi goresannya sama, ada tiga, dimulai dari kiri ke kanan yang merah. Terus untuk yang orange-nya ini kalau yang A kan dia cuma dari atas ke bawah. Tapi kalau misalkan di huruf hiragana O, dia itu dari atas ke bawah lalu dilengkungkan. Seperti itu. Jadi ini dihitungnya satu garis. Dari atas sampai lengkung itu. Kalau misalkan di huruf A kan dia dibagi dua ya. Jadi atas ke bawah baru deh bikin lengkungan. Tapi kalau ini enggak. Atas bawah baru langsung lengkung gitu. Enggak di stop dulu. Ini tetap ada tiga goresan. Ya, terakhir ini yang kuning di atas. Seperti itu. Huruf ini dibacanya O. Nah, coba teman-teman baca. Ya, ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Dan ini huruf apa? Silakan komen di bawah ya. Nah, selanjutnya setelah huruf vokal, kita langsung ke konsonan plus vokal. Dimulai dari grup K. Ya, ini yang pertama ada K, dibacanya K, dan A seperti itu. Ini ada tiga goresan. Yang pertama ini bikin yang merah dulu, lalu bikin yang orange-nya, dan terakhir bikin yang kuningnya. Huruf ini dibacanya K. Ingat ya, garisannya nggak boleh salah. Jadi dari kiri ke kanan langsung tarik bawah, baru yang atasnya agak nyerong ke bawah tarik, lalu yang terakhir ini ada yang kuningnya ditulis seperti itu. Ini dibacanya K. Silakan teman-teman sambil praktek ya. Nah, yang kedua ini ada Ki. Ya, ini dibacanya Ki, huruf hiragana ini. Ini ada empat goresan. Dimulai dengan yang merah, yang orange, lalu yang kuning, dan terakhir ini ada yang hijau di bawahnya. Seperti itu. Ini yang hijaunya agak melengkung ya. Kalau yang ini ditulisnya dari kanan atau dari kiri ya teman-teman. Kiri ke kanan, atas ke bawah, langsung dilengkungkan oleh sama yang hijaunya. Seperti itu. Ini dibacanya ki. Lalu yang selanjutnya ada ku. Huruf hiragana ini cukup satu goresan aja. Jadi teman-teman tinggal dimulai dari atas, ke tengah, tengah langsung ke bawah. Jadi kayak apa ya? Ini tuh kayak eh, segi segi tiga enggak segitiga sih. Itu kayak apa ya? Kurung ya, buka kurung gitu.
yang eh buka, ya buka kurung seperti itu. Jadi cuman satu aja eh goresannya. Ini gampang ya teman-teman. Ini dibacanya ku. Selanjutnya ada ke. Ini ke ada tiga goresan aja. Dimulai dari yang merah, tarik dari atas ke bawah, terus agak tarik lagi dikit ke atas. Lalu dilanjutkan dengan yang orange dari kiri ke kanan, lalu dari atas ke bawah, ya bawahnya agak nyerong, yang warna kuning ini. Ini dibacanya K. Selanjutnya ada ko. Ini ko juga penulisannya ada dua goresan, dimulai dari yang merah ya, dari kiri ke kanan, terus ke bawah dikit, dan terakhir ada lengkungan dari yang orange ini di bawah ya. Ini dibacanya ko. Nah, coba teman-teman ini juga baca ya, ini huruf hiragana apa, ini apa, ini apa, ini apa, dan ini apa. Nanti silahkan tulis di komen. Selanjutnya ini kita ke grup S ya. Tadi kan K, sekarang S. S juga sama, ada 5, sa, si, su, se, so. Dimulai dengan huruf yang sa dulu. Ini ada tiga goresan, yang merah kiri ke kanan seperti biasa, terus atas ke bawah. Yang orange ini baru lengkungan di bawah yang kuning ini. Ini dibacanya sa. Lalu ada shi. Shi ini sama kayak huruf hiragana yang ku, di mana cuma satu goresan aja. Ini kayak L ya, agak mirip huruf L. Nah, ini tuh dibacanya si ya, si. Terus ada su ya. Kalau su ini ada dua goresan penulisannya dari kiri ke kanan. Terus ini yang orange-nya. Ini ada dua goresan. Dibacanya su. Ini ada se. Kalau se ini ada tiga goresan, dimulai dari yang merah, kiri ke kanan, lalu yang orange untuk tarikan kecilnya, dan juga ini seperti huruf L ya, yang kuningnya sebagai goresan ketiga. Jadi huruf hiragana ini dibaca se. Terakhir ada so. Kalau so juga sama ya, kayak ku sama shi, di mana ini cuma satu goresan aja ya. Ini dibaca so. Nah, kalau ini dibaca apa? Silakan teman-teman tulis di komen ya. Selanjutnya kita ke grup T ya, atau ta, ti, tu, te, to. Dimulai dengan huruf ta. Ini ada 4 goresan. Dimulai dari yang merah kiri ke kanan, lalu atas ke bawah yang orange, lengkungan atas yang kuning ini, sama lengkungan bawah yang hijau ini. Ini dibaca ta. Selanjutnya ada ci. Kalau ci ada dua saja no nih goresannya. Dimulai dari kiri ke kanan yang merah, lalu ini buat goresan yang orange-nya. Ini dibaca ci, ci. Terus ini ada tsu, tsu juga salah satu yang gampang karena cuma satu goresan. Ini dibacanya tse. Lalu ini ada t, ya. Kalau t juga sama, ini satu goresan aja. Ini tuh kalau misalkan teman-teman pernah belajar bahasa Arab atau huruf hijaiyah, ini mungkin ngingetin kita ke huruf H ya. Nah, seperti itu. Ini dibaca T kalau di hiragana. Nah, ini dibaca To. Kalau To, dia ada dua aja goresannya. Dimulai dari no, yang merah ini, lalu dilanjut dengan yang orange ini. Ini dibacanya To. Nah, kalau ini dibaca apa? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya tadi kan udah tuh huruf vokal, terus konsonan vokal grup K, S, sama T. Sekarang kita ke grup N ya. Ada na, ninu, neno, tapi kita mulai dari na dulu. Kalau na ini ada 4 goresan. Seperti biasa, merah dulu, orange, kuning, lalu hijau. Ini dibaca na. Ini dibaca ni. Kalau ni dia ada 3 ya goresannya. Merah dulu seperti biasa, lalu orange, dan juga kuning. Ini dibaca nu ya. Kalau nu ini ada dua aja goresannya ya. Seperti biasa dimulai dari yang merah lalu yang orange. Lalu ini ada ne.
ne juga sama kayak nu ada dua aja anu goresannya, dimana yang merah dulu baru yang itu orange seperti itu. Ini dibaca ne. Terakhir ada no. Kalau no ini dia simpel juga, dimana cuma satu goresan aja yang merah. Nah, untuk nulisnya nggak dari luar sini ya, tapi dari dalam sini, dari tengah atas. Tarik lalu lengkungkan. Nah, kalau ini dibaca apa? Tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya kita ke grup H ya. Ada H, Hiu, Heho, tapi kita mulai dulu dari H. Ini ada tiga goresan, dimulai dari yang merah, orange, dan juga yang kuning. Selanjutnya ada Hi. Kalau Hi juga salah satu yang gampang ya, karena dia tuh cuman itu nih, cuman satu goresan aja, yang merah ini. Terus ada Fu, ya, jadi bukan Fu ya, tapi Fu. Meskipun grupnya grup H, tapi dibacanya Fu. Kalau Fu ini ada empat no, goresannya, mulai dari merah di atas, terus tengah orange, terus di kiri ya, ini ada yang kuning, sama di kanan yang hijau. Terus selain itu ada He. Kalau He juga sama, dia salah satu yang gampang karena cuman satu goresan aja ya. Ini dibaca He. Ini dibaca Ho. Kalau Ho ini beda dari H ya. Yang mana H itu kan tiga goresan ya. Sedangkan Ho ini dia empat goresan. Dimulai dari yang merah, terus juga yang orange, yang kuning, baru yang hijau. Nah, kalau ini dibaca apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, selanjutnya kita ke grup M ya, Mamimu Memo. Ini ada tiga goresan, ya seperti biasa merah dulu, orange baru yang kuning. Itu untuk Ma. Terus untuk Mi ini ada dua itu nih dua goresan, yang merah dulu pertama kali, terus yang anu orange seperti itu. Lalu ada Mu. Kalau Mu ini tiga aja, tiga goresan, yang merah dulu seperti biasa, baru yang orange dan juga yang kuning. Selanjutnya ada Mei ya. Kalau Mei ini dua goresan seperti biasa merah dulu terus warna orange seperti itu. Selanjutnya ada Mo. Kalau Mo juga sama, dia itu ada tiga goresan dimulai dari yang merah, terus yang orange dan terakhir yang kuning. Nah, kalau ini dibaca apa teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar ya jawabannya. Nah, lanjut kita ke kolom R ya. Ada Ra, Riru, Rero. Kita mulai dulu dari Ra. Ini yang merah dulu ya di atas, terus baru deh bikin yang kuning. Selanjutnya ada Ri. Kalau Ri juga sama, ini gampang, cuman dua goresan aja, dimulai dari yang merah, baru atas lengkung ke bawah yang orange. Ini dibaca Ri. Dan ada Ru. Kalau Ru dia ini gampang juga karena satu kali goresan ya. Ini dibaca Ru. Dan ini ada Re ya. Kalau Re cuman dua goresan, dimana dimulai dari yang merah, terus yang orange ini. Terus ada Ro juga sama ya, salah satu yang termudah karena yaitu cukup satu goresan ya. Ini Ro. Nah, kalau ini dibaca apa? Silakan tulis di kolom komentar ya. Selanjutnya ada ya, ada kolom Y berarti. Ini seperti biasa yang merah dulu, terus yang kuning dan juga yang itu orange seperti itu. Ini dibaca ya. Ini dibaca yu. Kalau yu dia itu cuman dua goresan ya. Merah dulu dilanjut dengan orange. Ini dibaca yu. Kalau yo dia penulisannya emang ditulis dengan dua goresan, yakni yang merah dan juga yang eh, orange itu. Ini dibaca yo. Nah ini dibacanya wa ya. Jadi kalau wa sendiri ini dua goresan aja, merah ke bawah, dari atas ke bawah, terus yang orange seperti itu. Nah ini wo ya, tapi kalau misalkan dibaca sih lebih sering dibaca o ya, tanpa ada w-nya. Tapi ini yang benar bacanya wo.
ini ada tiga goresan, merah dulu, terus juga orange dan juga terakhir of course warna kuning seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ada N ya. N. Kalau N dia gampang, eh cuman satu goresan doang yang warna merah. Nah, kalau ini dibaca apa? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, jadi untuk tabel hiragana sendiri itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, intinya ada kurang lebih 46 huruf. Dan huruf-huruf tadi, Minasang silahkan latihan cara penulisannya dulu ya, dari nulis dulu kalau latihan, terus nanti dihafal deh gitu ya, dari huruf vokalnya A, I, U, E, O sampai konsonan plus vokal ya, dari K, S, T, N, H, M, Y, R, W, N seperti itu. Nah, tadi udah poin 3, sekarang kita bahas ke poin keempat, yakni modifikasi bunyi hiragana. Jadi maksudnya selain 46 huruf dasar tadi, hiragana tuh ada loh dua bentuk modifikasinya. Yang pertama ini ada dakuten. Dakuten itu kayak gini ya, teng-teng di atas hurufnya. Ini fungsinya menambahkan bunyi bersuara. Berlakunya cuman di empat kelompok ini. Ada K, S, T, H. Selain ini nggak bisa. Contohnya gimana? Contohnya adalah misalkan ya, di K ini saya punya apa ya? Dua huruf ki misalkan jadi kiki. Namun ketika dua huruf itu ditambahin dakuten di atasnya masing-masing, itu dibacanya bukan kiki lagi tapi jadi gigi ya. Jadi setiap huruf K yang ada teng-tengnya itu berubah, bacanya jadi G ya. Jadi gagigu gego. Kalau S dia berubahnya jadi Z. Misalkan sa si su seso tapi ada ting-tingnya jadi eh bacanya tuh zazizu zezo. Terus kalau T ya misalkan tati tu teto tapi ada teng-tengnya jadi bacanya dadi tu dedo. Dan yang terakhir kalau huruf H, hahiuheho, ada teng-teng di atasnya, jadi dibacanya itu eh babi bu bebo seperti itu. Nah itu untuk dakuten. Sekarang untuk handakuten. Kalau handakuten di atasnya itu kayak gini, kayak maru gitu, bulat ya, mirip apa ya? Mirip suhu ya, misalkan 36 derajat Celcius. Nah, kan derajatnya pakai ini ya, pakai bulat di atas. Nah, kalau Handakuten dia itu khusus untuk huruf H aja. Jadi cuman Hahiuheho yang bisa pakai Handakuten. Nanti kalau Hahiuheho ada Handakutennya, maka berubah bunyinya jadi P. Jadi bukan Hahiuheho lagi, tapi Papipu Pepo. Seperti itu. Nah, untuk lebih lanjut bisa teman-teman lihat ya, ini untuk yang Dakuten dulu, di mana ini fungsi si teng-teng di atas ini menambahkan bunyi bersuara. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, contohnya misalkan kaki kukeko. Terus ada dakutennya, ada teng-tengnya di atasnya nih, kayak gini. Kelihatan kan? Nah, ini teng-teng kayak gini, ya di atas pinggir. Nanti bukan kaki kukeko lagi bacanya, tapi ga, gigu, gego. Begitupun dengan sa, shi, su, se, so. Nanti jadi za, ji, zu, ze, zo. Kalau ada teng-tengnya. Terus ta, chi, tsu, teto. Jadi da, ji, zu, de, do. Terus ha, hi, fu, heho. Jadi ba, bibu, bebo. Seperti itu ya untuk Dokuten. Untuk Dakuten, minasang bisa lah ya, pasti mengerti. Intinya Dakuten itu berlakunya ke empat kelompok ini aja. Kelompok K, S, T, sama H. Seperti itu. Nah, tadi Dakuten, sekarang Handakuten. Ya, kalau Handakuten dia cuman berlaku di grup H ya. H, hi, hu, he. H, hi, fu, he, ho. Nah, kalau misalkan ada teng-tengnya kan nanti dibacanya jadi babi bu bebo. Nah, kalau misalkan ada handakuten atau si bulatan ini di atas kayak gini, itu nanti berubah ya. Jadi bunyi P. Jadi yang tadinya H jadi pa, hi jadi pi, fu jadi pu, he jadi P, dan juga ho jadi po. Seperti itu ya. Gampang ya. Intinya handakuten itu cuma satu di kelompok H doang. Nah, selain itu, eh hiragana juga
apa ya, ada bentuk modifikasinya. Yang pertama ini ada yun, huruf kecil ya, yakni ya, yu, yo. Ini merupakan gabungan bunyi dan juga sekuan atau su kecil. Ini untuk menunjukkan bunyi konsonan ganda. Contohnya gini, untuk ya, yu, yo, ini sebelum si ya, yu, yo yang kecil, ingat ya, yang kecil jangan yang gede. Sebelum ya, yu, yo kecil ini ada huruf hiragana yang vokalnya tuh i. Jadi kayak i, ki, shi, pi, ni, terus apa lagi, mi, terus ada lagi pi, bi, dan lain-lain. Intinya harus vokalnya tuh i. Ditambah ditambah huruf kecil ya, yu, yo ini nanti dibacanya jadi kia. Ini kan awalnya ki, terus tambah ya kecil jadi kia. Ini awalnya gi, ada ya kecil jadi gia. Kalau misalkan ya-nya besar gimana Kak? Ya dibacanya nggak gia tapi kia gitu. Terus ini ada huruf shi sama huruf kecil ya, yuyo ya, di mana ini pakainya ya. Jadi dibacanya sya ya. Tapi kalau misalkan ya-nya besar, ini bukan sya dibacanya, ingat ya. Tapi jadi sia gitu. Nah, ini juga berlaku dengan yang yu ya, yang tadinya ji sama yu kecil, jadi dibacanya disatuin. Ju ya, ju ya. Tapi kalau misalkan yu-nya besar, jadi jiu seperti itu. Ini juga yo sama hyo ya. Hyo yang tadinya hi, kalau misalkan yo-nya besar berarti hio. Tapi kalau misalkan yo-nya kecil itu jadi di apa ya, ditabrak gitu loh kalau saya nyebutnya. Jadi jadinya tuh dibacanya hyo ya, hyo. Hyo bukan hio tapi hyo gitu. Hyo. Jadi vokal i-nya tuh seolah-olah hilang gitu. Ngerti ya? Ini gampang loh kok yang Yun. Selanjutnya ini ada sekuon atau tsu kecil. Ini menunjukkan eh, bunyi konsonan ganda. Ini kalau misalkan teman-teman belajar Al-Quran, belajar tajwid, ini tuh kalau saya pribadi, ini anggap sekuon ini tuh kayak gunah. Di mana gunah itu kan jadi gimana ya, ditekan gitu. Jadi misalkan ina, ina, tapi kalau di bahasa Arab kan di tajwid itu ada tasydid ya, yang mana bikin eh, i kenanya itu ditekan gitu. Jadi yang tadinya inna biasa, tapi ketika ada tasydid di atas na, jadi inna. Nah, ini pun sekuan kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada sekuan di sini, dibacanya bukan gako. Jadi dibacanya tuh ada penekanannya gitu. Jadi gakko, gakko. Terus ini kan ada sokuannya atau su kecil. Dibacanya jadi kit. Jadi bukan kite tapi kite gitu. Jadi kayak double gitu loh. Ngerti nggak? Nah contohnya ini deh, lihat di tabel ini. Gakko. Jadi bukanya itu bukan satu tapi ada double, ada dua. Gakko. Kite. Bukan kite T-nya satu tapi kite. Jadi ada dua gitu. Seperti itu. Nah, Kak, kalau misalkan su-nya besar gimana? Nah, kalau su-nya besar itu nggak bisa dibilang sokuon ya. Kalau misalkan su-nya besar ya bacanya jangan gakko tapi gatsuko ya. Seperti itu. Jadi ingat ya, kalau sokuon atau su kecil ini harus kecil emang su-nya. Jadi jangan besar. Kalau besar nanti bakal apa? Salah arti ya. Dan juga salah bacanya gitu. Beda arti, beda cara bacanya. Jadi kalau misalkan kite, ini kan su-nya kecil nih. Dibacanya jadi kite, artinya perangko. Tapi kalau misalkan cu-nya besar, jadi kitsute ya. Kitsute sendiri itu artinya nggak tahu apaan. Seperti itu ya. Intinya jangan salah dalam penulisan cu ya. Kalau cu besar itu ya dibaca, kalau misalkan cu kecil itu ditekan jadinya. Seperti itu. Wakarimashita ka? Ya. Wakarimashita ne. Selanjutnya kita ke poin yang terakhir, yakni tips menghafal hiragana. Jadi teman-teman, hiragana ini sebenarnya sangat-sangat mudah kok ya. Ada tipsnya dari kami. Yang pertama, ini teman-teman silahkan belajar per kelompok. Jadi kan tadi ada tuh di tabelnya, bentar kita ke belakang dulu. Nah, ini kan ada nih tabelnya ya. Ada baris vokal A, I, U, E, O, terus ada grup K,
grup S, grup T. Nah, teman-teman bisa nih belajar per grupnya. Jadi misalkan ngapalin vokalnya dulu nih, 5 dulu. Terus ngapalin sekarang yang grup K ya, 5 dulu, Kakiko Keko. Terus udah lancar ngapalin yang S. Nah, sampai nanti terakhir di N gitu. Jadi teman-teman bisa belajarnya per grup kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini gunakan gambar atau cerita yang membantu mengingat huruf. Misalkan kayak apa ya, nanti teman-teman silahkan cari di Google gitu. Itu biasanya huruf hiragana itu ada di apa ya? Dibuat seperti gambar sesuatu gitu. Jadi nanti tuh bisa apa ya? Ingat gitu, gampang ingatnya. Kayak apa ya? Kalau misalkan di kita tuh kan kita kan belajarnya alfabet. Dulu tuh suka ada tuh kayak poster, sejenis poster gitu, gambar di mana alfabetnya tuh tiap hurufnya tuh mewakili gambar tertentu, misalkan gambar binatang. Nah, kayak gitu juga ada. Nanti teman-teman cari aja versi hiragananya di Google. Itu bisa kayak gitu. Nah, kalau saya ini apa ya? Menyarankan sekalinya ini poin ketiga, yakni latihan menulis tangan untuk membiasakan bentuk. Jadi teman-teman itu bisa nih pakai buku yang kotak-kotak gitu. Nanti teman-teman bisa latihan nulis hiragana terus-terusan sampai bisa. Biasanya kalau kita sering menulis, nanti tuh kita tuh cepet hafal juga. Jadi secara nggak langsung kita tuh sekalian ngafalin gitu. Nanti tuh kalau misalkan kita sering banget nulisnya, kita bakal cepet juga hafal sama apa yang ditulis di konteks ini ya huruf hiragananya gitu. Terus yang keempat ini juga saya sarankan, Minasang bisa menggunakan flashcard ya. Flashcard tuh kayak kartu gitu, entah itu yang fisik ataupun aplikasi. Sebenarnya kalau fisik itu bisa beli, banyak juga yang jual, tapi kalau saya pribadi tetap menyarankan kalau Minasang mau bikin flashcard, mau menghafal hiragana menggunakan flashcard atau kartu, itu mending Minasang tulis atau bikin sendiri aja. Soalnya nanti ketika nulis kan sekalian ngafalin juga secara nggak langsung gitu. Nah, yang kelima ini teman-teman bisa sering membaca teks sederhana ya, entah itu lagu anak, papan nama, menu dan lain-lain seperti itu. Nah, kalau Minasang misalkan ke minimarket atau ke supermarket itu ada produk-produk Jepang ya. Biasanya mereka tuh pakai ada yang huruf hiragananya gitu. Nanti tuh coba baca gitu. Jadi sekalian belajar gitu. Tapi saya sendiri di antara 5 tips ini saya paling menyarankan poin 3 dan 4. Seperti itu. Wakarimashita ka? Wakarimashita ne. Nah, coba teman-teman baca ini ya. Tadi kan udah dikenalin huruf-huruf hiragana itu apa aja. Nah, sekarang teman-teman bisa baca ini ya. Nanti silahkan tulis eh, cara bacanya dalam alfabet boleh di kolom komentar ya. Ya, Kyo no Benkyou wa owarimashita. Minasan, arigatou gozaimashita. Terima kasih telah menyimak pembahasan huruf hiragana ini sampai akhir. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga Minasang bisa mengerti ya. Kalau misalkan Minasang belum mengerti, silahkan cari juga referensi-referensi lainnya. Dan jangan lupa untuk terus berlatih menulis dan juga menghafalkan huruf hiragana. Sebelum Minasang nanti belajar yang lainnya, kayak misalkan belajar kosakata, belajar pola kalimat, dan lain-lain. Huruf hiragana ini, sekali lagi saya ingatkan, penting untuk Minasang hafal, pelajari, dan juga kuasai. Nah, buat teman-teman yang mau belajar bareng atau ikut kelas Yumesenta, ini bisa scan QR berikut ya. Nanti bisa juga langsung chat adminnya. Jangan lupa juga follow sosial media kami @Yumesenta dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Ja, mata ashita.